Halo guys, welcome to Outbreaking News. Di sini, Outbreak diundang secara eksklusif untuk mereview sebuah Honda Civic RS. Nah, perlu kalian tahu, mobil ini sebenarnya baru aja diluncurin minggu lalu. Dan kalian bisa sebenarnya lihat beritanya ada di sosial medianya Outbreak. Dan ini mobil adalah generasi 11 dari sebuah Honda Civic yang menggunakan sasis FE. Sebelumnya kalau kalian tahu biasanya sasisnya adalah FC. Nah, di Gen 11 ini dia harganya lebih mahal, 30 juta atau lebih tepatnya 567 juta secara on the road. Kenapa? Kita saksiin terus apa aja perbedaan dengan model yang lama. Generasi 11 seperti yang gue bilang dia lebih mahal. Kenapa? Selain modelnya minimalis, dia juga lebih panjang, lebih lebar, dan juga lebih tinggi. Bisa dibilang ini hampir menyerupai dengan ukuran dari Honda Accord. Nah, sekarang kita lihat dari bagian depan. Eksteriornya emang sekarang terlihat banget nih yang lebih minimalis banget. Nggak kayak sebelumnya yang kental dengan aura sporty. Padahal Honda menggunakan emblem yang dilabelkan adalah RS. Dimana yang seharusnya adalah kental dengan aura racing sportinya. Tapi ini enggak. Tampilannya dari secara garis-garisnya di bagian depan itu cukup sporty, cuma yang sekarang tuh lebih modern, jadi lebih mengutamakan nilai-nilai estetika yang lebih minimalis lah. Mungkin kalau buat saya pribadi sih ini oke lah, bisa bersaing dengan selayaknya Toyota Altis gitu, ataupun di kelas atasnya Toyota Camry. Tapi kalau kalian sebenarnya pasti akan lihat Toyota Camry itu lebih mewah, lebih besar dan lebih sporty gitu. Oke, setelah dari situ kita bisa lihat juga nih bagian velgnya. Honda tetap masih menggunakan velg yang berukuran ring 17, di mana velg 17 ini dia kasih clear hitam. Why? Mungkin Honda tetap mau mempertahankan kesan dari sporty sebuah Honda Civic yang dimana DNA-nya jadi tidak dirubah. Kemudian kalau ke belakang sedikit, ya bisa kalian lihat juga sekarang untuk menguatkan aura sportinya Honda tetap menggunakan warna hitam pada bagian spion. Dan ke belakang ada handle pintu diwarnakan hitam. Dan mungkin kalian mesti lihat juga ke belakang, seperti yang saya bilang dia lebih panjang, garis tegasnya itu memang masih menguatkan aura sporty sebuah Honda Civic sedan RS. Nah, perbedaannya dengan generasi sebelum, bisa lihat juga nih lampunya tuh emang kelihatan lebih modern, lebih minimalis dibanding model sebelumnya. Atau nih bisa lihat nih, mirip kan sama kayak punyanya Toyota Altis. Tapi tetap ini adalah Honda Civic sedan RS, di mana dia menguatkan kesan sporty dari sebuah sedan, dan juga dia tetap mempertahankan DNA sebuah Civic. Kemudian kalau kalian bisa lihat juga nih di bagian belakang, spoilernya udah dikasih hitam gini demi menguatkan sporty juga nih. Tapi nilai aerodinamika tentu akan meningkat, tapi secara estetika bisa kalian rubah bagian ini. Nah, kita lihat deh di dalamnya ada apa aja. Oke, kita lihat bagian interiornya. Nah, jadi gue dikasih nih kunci ini. Keyless ini cuman ada di Honda Civic RS. Why? Ini adalah metode baru dari Honda. Sebenarnya dikasihnya ada dua. Satu remote, yang satu lagi adalah keyless ini. Tujuannya keyless ini ketika Anda lupa membawa remote, ini bisa digunakan sebagai sensor untuk membuka pintu ataupun sensor untuk menyalakan mobilnya. Tapi tidak bisa menyalakan mobil seperti menggunakan remote dari luar. So, kalian bisa lihat ini interiornya bener-bener baru banget. Warna-warna hitam dan stitchnya di garisan-garisan ini pakai jahitan merah tuh bener-bener Honda nunjukin sportinya banget dari sebuah Honda Civic. Terus kalian mau lihat ke sini juga ada sistem entertainment baru, dimana tampilannya juga lebih eye catching, lebih modern gitu. Tapi kalau buat gue pribadi ada unik nih di bagian AC. Bagian AC tampilannya kayak pakai honeycomb gitu. Kayaknya tujuannya untuk biar tampil lebih sporty lah gitu, meskipun agak-agak berbau modern. Oke,
Jadi lu semua tuh mesti tahu di yang mobil baru ini instrumen clusternya gede banget dan udah layar digital, dimana lu juga bisa ngerubah tampilan untuk speedometernya. Misalnya ada yang model bar, ada yang model round. Itu mungkin tujuannya kayak, wah model round nih lebih kayak sporty gitu. Jadi gue, wah gaya nyetir gue juga harus ngebut gitu kan. Apalagi lu semua pasti doyan yang ngebut ya gak? Terus kemudian banyak Honda Sensing, fitur Honda Sensing yang dilengkapin di mobil Civic Sedan RS ini. Dan dia memang baru dan cuman di Civic Sedan RS ini. Mulai dari Adaptive Cruise Control, ada juga Low Speed Follow, kemudian Auto High Beam, ada Lane Keep Assist, Lane Departure Warning, Collision Mitigation, Lead Car Departure Notification. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah membuat pengendara maupun penumpang itu lebih safe, lebih nyaman, walaupun berada di Honda Civic yang DNA-nya adalah mobil kenceng. Sekarang kita bakal bahas mesinnya. Oke, sekarang kita bakal lihat nih mesinnya yang baru. Nggak baru. Sebenarnya mesinnya tuh masih sama kayak generasi sebelumnya, masih pakai mesin yang L15 BG. Cuma ini tenaganya lebih meningkat, 5 horsepower dari sebelumnya. Kalau sebelumnya itu adalah sekitar 170, sekarang jadi 176 horsepower. Mesinnya tetap adalah mesin 1500 VTEC turbo yang dikombinasi transmisi CVT. Nah, tapi buat lo semua tahu, sebenarnya turbo yang dipasangin Honda itu di semua mesin 1500 bukan untuk turbo yang lo nge-boost biar mobil lo kencang kayak mobil-mobil balap. Bahkan turbo ini di mobil-mobil baru sebenarnya lo biar mobil lo tuh lebih irit. Dengan lo akselerasi yang lebih rendah, mobil lo bisa cruising dengan gampang. Jadi lo nggak perlu banyak injek gas, jadi mobil lo akan lebih irit. Jadi itulah mesin yang diciptakan oleh Honda 1500 turbo, tapi bukan untuk kebut-kebutan. Ya, jadi itulah review dari Outbreaking tentang Honda Civic RS Sedan. Dengan harga 567 juta, kalian bisa dapetin kemewahan. Kalau kemewahan buat gue kayak, ya udah standar lah ya, lo beli mobil baru udah pasti mewah gak sih? Tapi fitur-fiturnya yang lo mesti perhatiin. Dari mulai fitur keselamatannya, fitur Honda Sensing yang tujuannya untuk bikin nyaman baik pengendara maupun penumpangnya, dan juga DNA Civic yang nggak pernah berubah. Nah, meskipun mesinnya turbo, inget tuh. Jadi buat lo semua bisa ikutin terus informasi tentang seputar dunia otomotif hanya di outbreak.co.